Oke, untuk klarifikasi kepada tim akademik, saya merekam di komputer supaya nanti akan mudah untuk saya upload. Oke, saya akan share screen. Ini aja. Oke, soal nomor pertama, diasumsikan pertumbuhan satu populasi bakteria berbanding lurus dengan jumlah populasinya ya seperti ini, di mana Y adalah jumlah populasi bakteria pada waktu T. Apabila jumlah populasi bakteri adalah 200 setelah setengah jam pengamatan dan 3.200 setelah 1,5 jam pengamatan, maka populasi bakteria di awal pengamatan diperkirakan berjumlah sebentar. Saya akan mengasumsikan T adalah waktu dengan satuan jam. Oke, maka bentar ya. Maka akan didapat kita tahu bahwa gini deh. Maka akan didapat oh iya, satu hal. Kalau kalian mau nanya seperti biasa, potong. Jangan raise hand, jangan via chat karena chat gak saya buka. Maka akan didapat Y 0,5 adalah 200 dan Y 1,5 adalah 3.200. Akan dicari nilai Y0. Pertama akan saya selesaikan persamaan diferensialnya. Jadi persamaan diferensial biasa dy per dt sama dengan ky dengan cara pemisahan variabel. Jadi dy per dt itu sama dengan ky. Saya asumsikan y lebih besar dari 0 untuk seluruh t dengan real. Enggak sih. Untuk seluruh t yang lebih besar sama dengan 0. Maka ini bisa didapat seperti ini. Oh, sorry. Maka akan didapat Y adalah E pangkat K plus C yang sama dengan saya asumsikan C E pangkat K. Oke, tadi saya rasa ada yang ada pertanyaan. Oke. Substitusikan astagfirullahaladzim.
Maaf, salah. Ya, mungkin mungkin tadi itu ya yang mau dikatakan ya. Harusnya ini KT plus C ya. Ini KT harusnya. Substitusikan T sama dengan 0,5 dan T sama dengan 1,5 akan didapat berapa? Y 0,5 adalah sebentar, 200 ya. Pangkat, oh iya lupa. CE pangkat K kali 0,5 adalah 200. Maka CE K per 2 adalah 200. Lalu Y 1,5 sama dengan 3.200 yang mengimplikasikan CE K pangkat 1,5 sama dengan 3.200 yang mengimplikasikan lagi bahwa CE K 3K per 2 sama dengan 3.200. Nah, perhatikan bahwa 3K per 2 itu sama dengan K ditambah K per 2. Maka ini bisa saya tulis seperti ini. CE pangkat K, pangkat K per 2 sama dengan 3.200. Oh, sorry. Jangan kayak gini. CE K per 2, pangkat K sama dengan 3.200. Yang mengimplikasikan, tadi kan kita sudah menemukan bahwa nilai ini adalah 200. Maka saya bisa mensubstitusikan nilai tersebut yang menyebabkan nilai E pangkat K adalah 16. Maka K adalah ln 16. Saya baru sadar ya, sebetulnya yang kita butuh bukan K ya. Tapi ini nggak bisa aku pindah. Oh, bisa ini ya. Nah, yang kita butuh bukan K ya, yang kita butuh C ya. Saya baru sadar sekarang. Oke, dari nilai K sama dengan ln 16 akan didapat YT itu sama, bentar. Lupa kalimat. Maka akan didapat YT itu akan sama dengan tadi CE pangkat KT. K kan tadi ln 16 ya. Dan sebelum itu saya bisa tulis ini seperti ini kan. K tadi adalah ln 16. Yang mana ini akan sama dengan 16. Oke. Sekarang saya hanya perlu mencari nilai C. Kita substitusikan T sama dengan 0,5. Y 0,5 akan sama dengan C 16 pangkat 0,5. Atau dengan kata lain, maaf. Ini adalah 200 ya. CE pangkat, maaf lagi, salah. 16 pangkat 0,5 itu 9.200. Yang mengimplikasikan bahwa ini kan dipangkatkan 0,5. Berarti sama saja dengan dipangkatkan setengah. Yang sama saja dengan mengakarkan. Akar 2 ya. C akar 16 sama dengan 200. Maka 4C sama dengan 200. Maka C adalah 50. Oke, kita substitusikan T sama dengan 0 untuk mendapatkan jawaban akhir. Maka Y0 itu akan sama dengan, ini sebenarnya ada yang saya skip ya. Harusnya ini disubstitusikan dulu ke ke fungsi. Tulis aja ya. Udah.
Pokoknya ini jadi 50 kali 16 pangkat 0. Ini sama dengan 1 kan? Maka jawaban soal ini adalah 50. Kira-kira 50. Karena perkiraan ya. Oke, ada pertanyaan? Aku kasih 2 menit sampai 19.43. Kalau ada pertanyaan langsung on mic. Kalau malu chat aku baca ya sekarang. Kenapa? Oke, kayaknya kepencet. Oke. Saya tunggu dulu. Bahas penurunan rumusnya lagi dong. Oke. Akan butuh 1 halaman penuh, jadi akan saya tambahkan aja baru ya. Ini saya pindah ke loh kok. Oh alah. Nah, ini saya pindah ke sini dulu. Oke. Tadi diketahui persamaan diferensial. Persamaan diferensial biasa dy per dt sama dengan ky. Oke. Sebentar, saya mau ngomong apa? Menggunakan pemisahan variabel, kalau yang nggak familiar tentang pemisahan variabel, itu pemisahan variabel itu seperti ini. Saya ambil contoh di sini. Misalkan saya punya persamaan diferensial dy per dx sama dengan xy. Ini jelas bisa kita y-nya bisa kita pindahkan ke sini, dx-nya bisa kita pindahkan ke sini. Maka menjadi seperti ini kan. Ini namanya pemisahan variabel. Jadi semua yang y itu dipisah di satu sisi, yang x dipisah ke sini. Oke. Di sini kita bisa menggunakan pemisahan variabel juga. Oh, sorry, ini dengan saya lupa ya. K adalah bilangan real. Pemisahan variabel akan didapat, saya tulis ulang dulu persamaannya. Dengan, saya lupa. KR, K bilangan real, dan Y selalu lebih besar dari 0 untuk seluruh T lebih besar sama dengan 0. Untuk yang nggak familiar dengan simbol ini namanya untuk seluruh, atau dalam bahasa Inggrisnya for all. Ya tadi ini yang bisa dari 0. Dari sini akan didapat dy per y sama dengan k dt. Kita tulis ulang syaratnya. Lalu bisa kita integralkan dy per y sama dengan integral k dt. Tadi ada yang on mic ya? Mau nanya apa? Ya, bisa dari 0. Oke. Yang diimplikasi karena y lebih besar dari 0. Sebentar. Saya asumsikan y harusnya kan seperti ini kan, integral ini kan. Nah, lalu ini ada C1 sama dengan ini KT tambah C2. Y lebih besar dari 0.
Ini mirip kan tadi. Karena Y lebih besar dari 0, mutlaknya bisa kita hapus. Ln Y tambah C1 sama dengan KT tambah C2 dengan Y lebih besar dari 0. Lalu, kita bisa menggabungkan kedua konstanta seperti ini. Kita definisikan Y lebih besar dari 0. Kita definisikan C itu sama dengan C2 min C1 ya. Maka akan didapat E pangkat ln Y, pangkat KT tambah C dengan Y lebih besar dari 0. Maka Y sama dengan E pangkat KT tambah C, Y tetap lebih besar dari 0. Maka Y sama dengan, kan tadi dari tadi saya pakai C ya. Ganti deh apa ya? Simbol ya misalkan apel gitu lah ya. Apel pangkat KT ya, sorry, ini kurang jelas ya. Ini kan penjumlahan pangkat ya, berarti bisa saya pisah seperti ini kan. Saya definisikan E pangkat C adalah misalkan apa ya, C besar gitu, Y lebih besar dari 0 dengan definisikan C sama dengan E pangkat C. Oke. Jadi penyelesaian persamaan diferensialnya seperti ini. Apa namanya? Perhatikan bahwa ini hubungan dari sini ke sini bukan biimplikasi ya. Tapi saya bisa salah di kasus ini. Ini belum tentu biimplikasi karena kita belum tentu punya hubungan seperti ini. Tapi itu kemungkinan urusan nanti ya ini ya. Yang jelas untuk sekarang kalau misalkan dua ini belum tentu saling gimana ya? Oke. Kalau misalkan dari sini kita bisa ke sini dan dari sini kita bisa ke atas, kita menggunakan tanda ekuivalen. Tapi kalau misalkan kita cuma bisa ke bawah doang, dari sini nggak bisa dapat yang ke atas kayak gimana, itu kita pakainya implikasi aja. Nanti lebih lanjutnya di Dasmat. Oke, ada pertanyaan? Saya tunggu sampai 19.51. Oke, maka. Ya, sama-sama. Bentar, saya pindahin lagi dulu. Oh, masih ada. Aman. Mau ngeliat dong yang atas tadi. Oh ya, sebentar. Yang mana? Yang ini atau pengajian yang ini yang bawah. Oke, sebentar. Nah, dari KDT ke yang waktu diintegralin jadi KT doang itu definisi integral aja kan?
Iya. definisi. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Boleh lihat yang nomor 1 nggak? Sebentar. Tadi nomor 1 ada pertanyaan atau gimana? Atau mau lihat aja atau gimana? Ya, oke, makasih. Mau lihat aja tadi. Oke. Sudah 19.52 ya, saya lanjutkan ke nomor, ya bagian 2 sebetulnya. Bagian 2 nomor 1, ini masih nomor 1 ya. Oke, chat gak akan saya buka, gak akan saya lihat untuk sekarang, nanti ketika pertanyaan akan saya lihat lagi. Populasi bakteria setelah 2 jam pengamatan diperkirakan jumlah. Tadi kan kita sudah mendapatkan perumusannya, tapi gak aku tulis. Harusnya ditulis ya, kalau misalkan ujian. Tadi kita sudah mendapatkan dari bagian sebelumnya didapat YT itu sama dengan berapa? Udahlah, biar agar kalian lebih jelas ketika bacanya, saya tulis saja. 50 kali 16 pangkat ya, oke. 50 dikalikan 16 pangkat T. Kita substitusikan. Oke, ada apa? Ada yang on mic itu kelihatan? Oke. Substitusikan T sama dengan 2, akan didapat Y2 itu sama dengan 50 kali 16 kuadrat sama dengan 50 kali 2, 4, 8, 16, 32, 6, 4, 1, 8, 256. Ini sama dengan 100 kali 128 ya. Sama dengan 12.800. Jadi jawabannya 12.800. Oke, ada pertanyaan? Saya tunggu sampai 19.56. Oke. Oh ya, saya pengen agak sedikit komentar dulu ya. Untuk form nanti akan diberikan form evaluasi ya. Itu kalian isi sejujur-jujurnya aja ya, biar yang tutor bisa menjadi lebih baik dari hasil evaluasinya. Tapi kalau memang pendapat kalian tutornya bagus ya isi gitu aja. Masih saya tunggu untuk pertanyaannya. Sorry lupa buka chat. Karena saya lupa tadi saya tambahin. Udah. Saya lanjut ya. Diperkirakan jumlah populasi bakteria mencapai 204.800 setelah bla 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 jam pengamatan. Oke, ini
kita kerjanya kebalik dari sini. Saya tulis lagi dari bagian sebelumnya didapat YT sama dengan 50 tambah pangkat T. Agak YT1 deh. Sama dengan 204800. Maka T1 harus memenuhi YT1 itu tadi adalah 204800 yang akan ekuivalen dengan 50 kali 16 pangkat T1 sama dengan 204.800 yang akan ekuivalen dengan oke deh. 2048 kali 2 adalah 4096 ya. Berarti 16 T1-nya adalah 204800/50 yang akan sama dengan jujur saya nggak tahu ini apakah memudahkan kalian ngitung atau malah nyusahin. Tapi kalau dibagi 50 gitu saya kali 2 dulu habis itu. 4.960/100. Nah kan ini gitu gampang kan pembagiannya. 96. Maka T1 yang memenuhi adalah log basis 16 dari 4096 yang akan sama dengan 24.832 12 dibagi 4 adalah 3. Maka oh ya, saya lupa terus nulis itu apa kesimpulan. Setelah jawaban dikasih kesimpulan ya, maka jumlah populasi bakteria akan mencapai 204.800 setelah 3 jam pengamatan. Oke, ada pertanyaan yang masuk ini. Penulisan basis log harus di situ apa boleh di kiri atas log face? Harusnya sih kalau kita akan ya kurang tahu juga sih sebenarnya saya harus tanya ke dosen itu. Seharusnya karena definisinya sama akan dianggap sama, tapi itu seharusnya. Saya nggak tahu di dunia nyatanya seperti apa. Jadi kalau mau main aman, ikutin Purcell aja. Kalau Purcellnya ternyata ketika Purcellnya bahasa Indonesia basis logaritmanya ditulis di kiri atas log, ya berarti bahas dua-duanya. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Saya tunggu sampai 8:02. Oke. Untuk tahu nilai lognya 3. Kita cari, oh ya, saya ditulis ya. Kita cari nilai 16 pangkat berapa sehingga dia sama dengan 4096. Berarti kan tadi 16 pangkat T1 sama dengan 4096 kan? Oke deh, kalau coret-coret saya ganti warna deh sebentar.
Tadi itu 16 pangkat T1 sama dengan 4096. Kak, bisa juga dengan cara ini sih. Ini kan 2 pangkat 4 ya. T1 sama dengan 4096 yang akan sama dengan 2 pangkat T1 pangkat 4 4096. Oh, ada yang on mic, ada apa? Ini ungu atau buku sih? Ya nggak tahu lah. Nah, ini bisa kita akakkan dengan akar pangkat 4. Enggak susah. Kita akakkan dulu dengan akar 2. Bentar, aku punya copot. Berarti 2T1 pangkat 2 itu sama dengan 4096 itu berapa kuadrat itu? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 kuadrat, oke. 64 yang mengimplikasikan 2T1 adalah sama dengan 8, maka T1 itu sama dengan 3. Cara panjangnya seperti ini. Panjang karena ngitung akar pangkat 4 tuh bikin males. Kalau mau pendek, ada cara yang lebih pendek lagi. Kamu bukan lebih pendek sih, lebih apa ya istilahnya ya. Caranya tuh kamu tulis semua pangkat 2 sampai nah, ditulis kayak gini. Itu kan log 16 ya. Jadi kita loncat 4 kali sampai 16. Ini 1. Habis itu loncat lagi. Ini 2. Habis itu loncat lagi. Ini 3. Maka log 16 dari 4096 adalah 3. Oke, apakah cukup menjawab? Sedang memetik ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Saya tunggu sampai 20.06. Masih saya tunggu ya. Di chat saya pantau belum ada. Oke, ada yang on mic, ada pertanyaan. Oke. Oke, sudah 20.06, saya lanjut saja. Ini nomor 1 selesai. Lanjut ke nomor 2. Oke, ini pilihan ganda ya. Tapi karena di pilihan gandanya ada jawabannya, akan saya tulis saja pilihan-pilihannya. Oke. Oh, gede banget. Limit
X menuju tak hingga dari tan inverse E pangkat X. Pilihannya adalah negatif tak hingga, B itu 0, C itu negatif pi per 2, D itu pi per 2, E itu adalah tak hingga. Oke. Sebentar ya, Pak. Udah diajarin belum ya? Aku asumsikan belum. Oke. Saya akan menggunakan pemisalan ya. Limit ketika X menuju tak hingga dari tan inverse E pangkat X itu akan sama dengan limit ketika E pangkat X menuju, saya kasih justifikasi dulu. Ketika X menuju tak hingga, E pangkat X, dia juga akan menuju tak hingga. Maka, limit dari X menuju tak hingga, tan inverse E pangkat X itu akan sama dengan limit E pangkat X menuju tak hingga dari tan inverse E pangkat X. Ketika sebentar, saya agak itu dah menjelaskannya begini. Oke, gini aja. Ketika ini mungkin harus saya buktikan ya. Nanti akan saya coba ya. Ketika misalkan U menuju pi per 2, tan U itu menuju positif tak hingga. Maka ketika misalkan V menuju positif tak hingga, tangan inverse V itu akan menuju pi per 2. Maka limit X pangkat X. Belum kesimpulan tuh. Maka limit E pangkat X menuju tak hingga tan inverse E pangkat X itu akan sama dengan pi per 2. Kesimpulannya adalah jangan pakai maka deh bosan. Jadi limit X menuju tak hingga dari tan inverse pangkat X itu sama dengan pi per 2. Oke, ada pertanyaan selain kenapa ini berlaku? Saya lagi mikir dulu kenapa itu berlaku. Saya tunggu sampai 2012 sambil saya juga sambil ngotot ya. Sebentar. Yang ini jangan dilihat ya yang ini ya. Saya lagi ngotot ya. Pokoknya dia satu interval yang tidak mengandung nggak sih bisa mengandung juga. Boleh minta jelasin lagi nggak? Masih belum nangkep konsepnya. Oke. Oh ya, saya lupa ini tuh yang kedua. Oke. Nah,
Yang konsep yang saya agukan sebetulnya ada di sini. Kenapa saya agu? Kenapa saya agu? Ya, Kenapa? kan dia bisa tutor aja tutor. Oh, akademik Cadangan pasti. mic. Siapa tuh titik? Perlu saya mute atau mau nanya? Oke. Jadi saya mengambil ketika X menuju Tahingga, pangkat X juga kan menuju Tahingga kan. Ya bisa kita buktikan dengan definisi ini. Sorry, ini adalah oh ya itu pang N ya. Ya bisa kita buktikan dengan itu sebagainya nanti analisis mungkin. Ya pangkat ketika limit X menuju Tahingga ini akan sama dengan ini kan. Nah, saya punya suatu lemma, mungkin bukan lemma ya, teorema ya mungkin ya. Ini suatu komentar ya, saya pakai warna biru, ungu mungkin. Lemmanya menyatakan seperti ini. Jika limit X menuju A, fx adalah B, mungkin ada syarat lain ya. Diberikan F fungsi dari suatu himpunan apa ya, S ke F, S ke S, aksen invertible jika limit X menuju A dari fx sama dengan B, maka limit X menuju B dari F inverse X itu sama dengan A. Kalau dilihat sih ini ada kemungkinannya menggunakan epsilon delta ya pembuktiannya ya. Konsep mungkin untuk ini akan saya berikan pembuktiannya nanti kalau saya sempat dan kalau saya bisa. Tapi kalau secara intuisi jelas ya. Oh, mungkin ada syarat lain, compatible dan enggak, kita nggak jadi. Dia nggak kontinu kan di sini. Di sini. Ya udah nanti saya pikirkan aja. Oke, ada sudah cukup puas. Belum saya jawab full ya, sorry. Saya memisalkan oh iya, oke. V menuju Tahingga, tangan inverse V menuju pi per 2 kan dari sini kan, dan dari lemma yang tadi saya berikan kan. Maka limit saya misalkan pangkat X itu V. Jadi limit V menuju Tahingga dari tan inverse V yang sama dengan bentuk ini, itu akan menjadi pi per 2. Tadi ini sama dengan yang ini. Bisa disimpulkan bahwa ini akan sama dengan ini. Apakah sudah cukup menjawab? Kayaknya belum deh yang konsep ini nih. Saya kasih tanda tangan. Oke, saya asumsikan cukup. Sorry. Saya asumsikan cukup ya. Oke, untuk saya agak ada keyakinan sih pasti kurang puas yang ini nih. Yang ini pasti kurang puas yang saya kasih tanda tanya ini. Nanti saya buktikan deh kalau misalkan saya sempat. Oke, kita lanjut dulu ya.
sorry, apa? Bentar. Ini soal nomor. Nah, kan ada yang kelewat. Astagfirullahaladzim. Nah, diberikan persamaan diferensial order 1 ya gitu. Saya tulis soalnya. Oke. Diberikan persamaan diferensial order 1 sebagai berikut. Ini persamaan diferensialnya dan YP sama dengan 2Pi. Pertama kita selidiki dulu apakah bentuk ini sudah sama dengan sudah sama dengan bentuk yang kalau aturan perkalian pada turunan. Selidiki bentuk. Udah deh, sepertinya tidak usah. Karena udah kelihatan kan, dia bukan bentuk yang itu kan. Saya kurang tahu apakah di ujian perlu ditulis atau enggak. Karena ya angkatan teman-teman saya ujiannya online. Saya lanjutkan dulu. Selesaikan PDB persamaan diferensial biasa. X kuadrat Y aksen min XY sama dengan X pangkat 4 cos 2X. X kuadrat Y aksen min XY sama dengan X pangkat 4 cos 2X. Mengimplikasikan bahwa Y aksen min Y per X sama dengan X kuadrat cos 2X, tapi dengan syarat bahwa X tidak sama dengan 0. Oke, setelah itu kita cari faktor integrasinya. Faktor integrasinya adalah E pangkat integral Px dx yang sama dengan E pangkat integral, ini adalah Px-nya kan berarti 1/x kan, dx. Maka E pangkat integral ln mutlak X, ya ln mutlak X saja, yang akan sama dengan mutlak X. Oke, ribet. Maka kelihatannya ini ada cari yang lebih gampang deh. Ya udahlah. Y aksen min Y per X sama dengan X kuadrat cos 2X itu akan ekuivalen dengan mutlak X. Oh, lupa. X sudah sama dengan 0, itu akan ekuivalen dengan mutlak X Y aksen min mutlak X Y per X sama dengan X kuadrat cos mutlak X, X kuadrat cos 2X, X tidak sama dengan 0. Oke, ribet. Yang perlu kalian perhatikan adalah sebenarnya kita nggak usah pakai ini ya. Kita bisa membagi dengan X, lalu kita mendapatkan bentuk yang kita inginkan. Jadi ini akan saya kasih ini aja deh, kasih highlight aja deh. Ini salah gitu ya. Oke. Jadi dia akan jadi seperti ini. Jika dan hanya jika Y aksen, XY aksen min Y sama dengan X pangkat 3 cos 2X. Dengan X tidak sama dengan 0.
yang perhatikan bahwa ini bentuk ini akan sama dengan XY yang diturunkan sama dengan X pangkat 3 cos 2X. X tidak sama dengan 0. Lalu kita integralkan dalam X semua ya. X tidak sama dengan 0. Ini akan sama dengan XY, ini sama dengan pakai itu ya. Pakai pemisalan. Sebentar. Masalahnya adalah saya gak yakin parsial legal. Parsial udah diajarin belum sih? Itu masuk ke teknik integralan kan? Harusnya semester apa namanya? Semester 2 kan itu? Belum kayaknya. Oke. Saya asumsikan belum, jadi gak bisa ya. Saya akan gunakan pemisalan apa ya yang gampang ya? Kalau 2X gak akan menyelesaikan masalah dia. Sebentar, saya lihat tuh. Setengah oh sorry, oke, ada yang lebih gampang. Kita lihat bahwa ini tuh enggak ya, entah nggak bisa ya. Soalnya kenapa udah ada kapasitas? Seharusnya sih ini adalah X, nggak bisa ya. Ini integral ini akan sama dengan coba kalau kayak gini. X pangkat 3 cos 2X itu apa? 1 min cos kuadrat X min sin kuadrat X, sorry. 2 cos kuadrat X min 1 dx kan. Nah, itu. Oke. Yang jadi masalah parsial belum diajarkan. Kalau sudah bisa dipakai itu. Sebentar, saya coba dulu deh. Saya tunjuk sebentar. Ya, X berarti X kuadrat min Y per X pangkat 3 ya. Jika dimisalkan ini kan kalau saya kali 2 gitu gimana? Tapi makanya jadi 4 ya. Soalnya aneh. Playing musik seperti siapa? Gimana sih lu? Ini seharusnya menggunakan itu. Atau saya coba dulu deh. P kuadrat Y aksen P min P Y P pangkat 4 cos 2P cos 2P ini adalah cos 2P itu adalah 1, berarti ini ya aksen P ini tadi min 1 per X ya. Kalau iya. Kalau min 1 per X berarti ya mungkin susah.
Oke, kalau min 1 per X, min 1 per X bisa dikerjakan gitu. Kan jadi min sepak mutlak X kan? Sorry. Sepak mutlak X kan? Ini kita kalikan. Nah, Y aksen per mutlak X min Y per X mutlak X kan? Turunan dari X mutlak X apa? Sepak X mutlak X apa? Nah ini nih, U aksen V min U V aksen ini tuh ketika diturunkan jadi U aksen V plus U V aksen per X pangkat 4 yang bukan bentuk dari itu, jadi gak bisa, tetap gak bisa. Sorry. Ini adalah ini, min Y pi per pi ini sama dengan pi kuadrat kan? Maka ini adalah nah ini nih masalahnya. Belum diajarkan itu, apa namanya, teknik pengintegralan, integral parsial dan sebagainya gitu. Itu semester 2. Jadi belum bisa dipakai. Bentar. Saya skip dulu deh. Ada kemungkinan ini caranya mudah sekali, cuman saya gak lihat aja. Sorry. Nggak, oke. Kayaknya ini salah lagi ya. Harus, ini kan min ya. Ketika dia min, seharusnya kita bagi dengan X pangkat 3. Ya, aksen per X pangkat 3. Enggak, sorry. Ya, aksen per X min Y per X pangkat kuadrat. Karena kan turunan dari seper X itu kan sama dengan min seper X kuadrat kan. Jadi ini jadi X cos 2X, ini jadi Y per X aksen. Y per X aksen DX akan sama dengan ini masih X ya, sebagai dengan X pangkat 3 ya. Kalau bagi dengan X pangkat 4 dia jadi aneh ya, ini harus 2. Oke, berarti emang kayak gini. Jadi Y per X aksen DX sama dengan integral X cos 2X DX yang jujur aja itu hanya aneh. Y per X itu sama dengan kalau misalkan ini gini deh, 2 cos kuadrat X min 1. Nah ini kan nggak bisa apa-apa lagi di sini ya. Kalau misalkan U sebagai 2X, itu hanya apa ya istilahnya ya, mengitukan diri kan. Wait, saya kan tadi membagi ini ya. Sama aja, mempersulit diri, itu dia. Teknik pengintegralan kita belum dapat, jadi saya nggak bisa pakai parsial, belum diajarkan.
Mungkin harusnya ada cara lain yang lebih mudah deh. Ini kan x cos 2x dx kan, x tetap tidak sama dengan 0. Integral dari ini tuh, oke, saya tanya dulu deh, integral parsial udah diajarin belum? Belum ya? Belum. Oke, itu berarti nggak bisa dipakai. Ini padahal cocok pakai parsial, tapi karena belum diajarkan ya nggak bisa dipakai. Ini ada ini betulan soalnya kayak gini. Itu x pangkat 4 seper x kuadrat x pangkat 3 y. Ini turunan dari ini tuh kan sama dengan min 3 x seper x pangkat 3 kan. Sementara ini min 3-nya tidak ada kan. Mau saya kali 3 pun nanti akan ada kayak gini kan. Ini harus ada kayak gini, ini jadi min 2 per x kuadrat y aksen. Oh, sorry. Ini harus saya tambahkan dengan 2 per y aksen kan, berarti ini, tapi masih ada ini. Oke deh, soal ini aku skip. Kalau misalkan kalian penasaran, jawabannya adalah menurut Kunjau itu 0,75. Karena saya skip belum bisa pakai parsial. Skip, ada kemungkinan solusi harus menggunakan integral parsial. Kalau misalkan nggak butuh, akan saya itu kan, tolong bilang ke saya, nanti saya cari dan saya coba. Skip dulu, lanjut ke soal selanjutnya. Satu benda berdiri tegak pada bidang kartesian. Ini bukan fungsi transenden. Kunci fungsi transenden aja kan? Oke. Saya skip yang tadi ya. Karena itu benda pejal. Penggunaan integral itu fungsi transenden. Oke. Sekarang soal selanjutnya yaitu tentukan h aksen x jika diketahui hx sama dengan ln akar 2 min 3x. Definisikan, saya akan mendefinisikan gx adalah akx dan fx adalah 2 min 3x. Maka menggunakan aturan antai, akan didapat dh per dx itu sama dengan dh per dg, dg per df, df per dx, dh per dg, g-nya saya bikin jadi gini deh, dgf, dgf. Sebentar, saya belum mengatakan kenapa dia bisa pakai aturan antai ya. Maka hx itu akan sama dengan sebentar, saya kok jadi bingung sendiri.
Saya buat satu fungsi lagi. X itu sama dengan ln X. Maka Hx itu akan sama dengan F, G, X. Menggunakan aturan rantai. Ini nggak kebaca. Aturan rantai akan didapat DH per DX adalah D E, G, F, ya, dan sebagainya ya. Sebentar. Turunan dari E, GF terhadap GF adalah sebuah GFX. Ini adalah setengah akar 2 min 3X. Dan ini adalah min 3. Maka didapat oh iya, lupa, ini GFX ya. GFX adalah akar 2 min 3X. Ini lalu kita kalikan dengan 1/2 akar 2 min 3X. Yang kita kalikan min 3. Maka akan didapat saya mau ngomong apa? Oke. Min 3/2 dari 1/, ini jadi akar 2 min 3X dikuadratkan kan? Yang akan sama dengan 2 min 3X. Ya udah, ini jawabannya. Dimintanya dalam bentuk kayak ini, sebetulnya soalnya PG, dia dimintanya dalam bentuk seperti ini. 2 min 3X. Oke, ada pertanyaan? Saya tunggu sampai 2040 ya. Oke, sudah 2040. Saya lanjutkan saja dan agak saya cepatkan sih untuk BAB. Yang enggak kebaca ya. Sorry. Yang bagian DGF per DF bisa jadi itu kayak gimana ya? Oke. DGF per DF ini kan sama dengan D per DFX dari GFX kan. Fx-nya sendiri itu adalah 2 min 3X. GFX-nya adalah akar dari 2 min 3X. 2 min 3X ini jadi satu kesatuan ya. Kita menurunkan terhadap ini, bukan terhadap X. Maka, ini harus sendiri ya, nggak apa-apa. Oke. Kita tahu bahwa, kita pakai biru. D per dx dari akar X itu kan sama dengan D per dx dari X pangkat setengah ya.
Jadi setengah X pangkat setengah dikurangi 1, yaitu setengah X pangkat min setengah. Maka ini akan sama dengan setengah dikalikan 2 min 3X pangkat min setengah. Kenapa nggak dikali min 3? Ingat bahwa kita menurunkan terhadap ini keseluruhan 2 min 3X. Jadi yang dianggap variabelnya tuh ini, bukan X-nya. Urusan X-nya akan didapat di df per dx. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, sudah jawab. Apakah ada pertanyaan lain? Saya tunggu sampai 24.4. Kalau tidak ada, ngomong aja ya. Jujur saya harus bicara. Oke, apa nanti? Kita hanya banyak ini. Saya hanya akan membahas sampai nomor 6 ya. Kebetulan ini soal sampai 9. Tapi ada beberapa yang kayak penggunaan integral. Habis itu ada juga ya ini fungsi transenden juga ada. Ini juga ada. Oke. Saya tunggu sampai 24.4 ya. Kita hanya akan membahas satu soal lagi karena durasi dan panggilan malam. Oke. Oke, sudah 24.4, selanjutkan ini soal terakhir ya. Setelah tutor, tolong isi evaluasi tubai. Tolong isi evaluasi tubai. Ini untuk untuk kebaikan kalian juga ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak step terhadap tutor atau waktu dan teknis sebagainya gitu, kayak misalkan tutornya terlalu cepat, terlalu lambat, atau gimana, nanti bisa bilang di situ. Nanti akan saya ingatkan lagi setelah selesai tutor. Kita lanjut dulu ke soal terakhir yang akan saya bahas. Jika Gx adalah fungsi inverse dari fx sama dengan akar inverse ya. Akar x kuadrat plus 6x untuk x lebih besar dari 0, maka G aksen 4 tambah G4 adalah saya nggak akan cari inverse-nya. Tapi yang akan saya lakukan adalah menggunakan teorema fungsi inverse dan fakta bahwa jika misalkan ya jika fx sama dengan y, maka f inverse y akan sama dengan x. Saya akan menggunakan dua buah fakta ya. F inverse x yang diturunkan itu akan sama dengan sepah f turunan dari f aksen x dan misalkan fx inversible, jika fx sama dengan y, maka
F inverse Y sama dengan X dan vice versa. Oke. Jika ini menggunakan kedua faktor tersebut, maka saya akan gunakan fakta 2 untuk mencari nilai G4. Tadi kan Gx adalah inverse dari Fx kan ya. Maka G4 itu sama dengan suatu nilai Y jika dan hanya jika Fy itu sama dengan 4. Atau akar gini aja deh. 4 sama dengan belum ya. Akar Y kuadrat tambah 6Y itu sama dengan 4. Ini terjadi jika dan hanya jika Y kuadrat tambah 6Y sama dengan 16. Yang mengimplikasikan akar-akar dari persamaan ini adalah Y plus 8 dan Y min 2. Oke. Maka, saya lupa. Y lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 90. Y lebih besar dari 90, Y lebih besar dari 90, Y lebih besar dari 90, maka Y sama dengan 2. Yang mengimplikasikan G4 itu sama dengan 2. Lalu gunakan fakta 1 untuk mencari nilai G aksen 4. Oke. F inverse X yang diturunkan akan sama dengan seper F aksen X kan. F aksen X-nya sendiri adalah apa sih F-nya? Akar X kuadrat plus 6X aksen. Kita gunakan aturan antai lagi. Setengah X kuadrat plus 6X pangkat minus setengah. Ini semua pangkatnya minus. Ini kan 2 pangkat min 1 ya. Maka ini akan sama dengan 2 akar X kuadrat plus 6X. Maka F inverse G aksen 4 yang sama dengan F inverse 4 aksen F inverse aksen 4 itu akan sama dengan 2 akar 16 tambah 16 minus 24 sama dengan bentar sih. Ini adalah 2 akar 40 yang akan sama dengan 4 akar 10. Maka G aksen 4 tambah 4 sama dengan 2 tambah 4 akar 10 ya. Ini kalau kita masukkan ke kalkulator, hasilnya adalah karena KBF boleh pakai kalkulator. 4 kali akar 10 yang diakarkan 3,16. Oke, perhitungan saya ada yang salah. Jawabannya bukan ini. Astagfirullahaladzim. Ya, saya salah. Oke, saya lupa ini harus dikali 2x plus 6 ya. Jadi ini dikali oleh seper 2x plus 6. Maka ini akan sama dengan ini dibagi oleh 4 ya.
8 tambah 6 sama dengan 2 akar 40 per 14 sama dengan 2 akar 10 per 7. Oke. Sebentar, kenapa? Nggak tahu, aku nggak jelas. 2 ditambah 2 akar 10 per 7. Oke, harusnya ini angkanya lebih masuk akal. 2 kali 10 yang diakarkan, lalu saya bagi 7. Oke deh, close enough deh. Yang akan mendapatkan nilai 2,9. Kunci jawabannya 2,8. Maka kemungkinan ada kesalahan ya galat lah ya di satu tempat. Atau mungkin ini disuruh pakai metode numerik untuk mendekati akar 10. Udah diajarin ya? Udah diajarin kan cara mendekati akar menggunakan turunan? Udah sih itu awal-awal sih. Oke, ada pertanyaan? Saya tunggu sampai 20.54. Kalau tidak ada langsung bilang, saya ada urusan dengan. Oh ya, dan jangan lupa untuk mengisi form evaluasi Tubai yang sudah dikirim oleh Nathanael FW Wijaya. Ini Nathan, kalau nggak salah di FMIPA Nathan ada 2 ya? Sama-sama Nathan kah panggilannya atau gimana? Oke. Sama-sama Nathan ya. Ya nanti nggak tahu nih apakah kalian mau masuk jurusan yang sama atau enggak. Kalau masuk jurusan yang sama, tapi bareng juga ya nanti ya. Nanti aja lah kita lihat. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, sudah 20.54. Saya asumsikan tidak ada pertanyaan. Saya akan stop share. Dan dokumen ini akan saya save sebagai sebentar. Sekarang itu tanggal 30 ya. Oke. Biasanya formatnya apa ya? Jangan lupa untuk mengisi apa namanya? Link form evaluasi Tubai. Akan saya stop